Hai selokan. Saya tanya sama kalian, betul Indonesia sudah merdeka? Kita tidak merdeka. Kita belum merdeka. Kita belum merdeka. Buat rakyat. Katakan pada negeri ini, apa betul negeri ini sudah merdeka? Kita merdeka pura-pura. Kita baru setengah merdeka. Bukan kita bersama untuk memerdekakan Republik Indonesia Raya. Merdeka. Merdeka. Kita pun tak bersisa lagi. Seragam butakan akal hati. Makin parah negara kita. Jika dicermati putih belum merdeka. Merdeka bagi kami atau mereka. Buat rakyat bangsa pilihan, maka mereka kuasai budaya di dunia. Maka mereka kuasai teknologi di dunia. Maka mereka kuasai ekonomi di dunia. Maka mereka kuasai kekuasaan di dunia. Padahal semua hambamu dan engkau pun tahu, Tuhan maksudnya. Ya, tahu. Memang percaya. Kalau bahwa tahu. bangsa yang cerdas adalah Sunda. Bangsa yang ramah adalah Sunda. Bangsa yang damai adalah Sunda. Bangsa yang beradab adalah Sunda. Bisa juga dibaca Jawa, Batak. Amun dong, amun. Jadi kalian yang ingin gabung dengan Tidak boleh bayar. MJ kembang tidak kan? Kalau tidak aman di negeri ini, kalau ada aparat yang ingin tangkap kabur, saya sudah siapkan dossier yang aman. ikutan dong. Syarat yang boleh diutang adalah Panggung manggil kecil kayaknya. tidak boleh dibayar. Panggung mengecil nih. Lupa. Pantai lupa. Lupa bagi-bagi uang. Hidup bawang. Makan tuh bawang. Makan tuh bawang. Oke deh. Hidup jengkol. Hidup jengkol. Kita bosan, kita butuh perubahan. Kemudian karena rakyat sudah bosan melihat calon-calon presiden lulu lagi. Barang lama. Barang basi. Barang basi. Rakyat pingin yang baru, yang jos, yang jreng, yang oke punya. Kita butuh perubahan. Yaitu Indonesia untuk Mana calonnya? Jokowi. Yeay! Itu baru presiden.
Panggung makin kecil. Saudara-saudari rakyat Indonesia. Ya, Ibu. Mirip-mirip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka. 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 Saudara-saudari, Ya. hari ini kita memperingati peristiwa 16 Agustus 1945 di mana pukul 4 subuh pemuda menculik Soekarno dibawa ke Rengas Dengklok, Rawang. Sebelum saya mengumumkan proklamasi baru di zaman modern ini, ada satu hal yang perlu saya luruskan supaya rakyat Indonesia tidak salah paham. Dengan ini saya menyatakan adalah tidak benar kalau saya ini diculik, ya, saudara-saudara, tidak benar. Catat, Saya wartawan. ini tidak diculik. Saya ini datang ke sini sendiri. Atas kemauan sendiri. Masih. Hidup Merdeka. Bapak saat Ya. dengan sukarela saya datang ke sini, bahkan dengan senang hati, sebab momentum ini sudah lama saya tunggu. Tak masalah kalau panitia bilang saya diculik, namanya juga demokrasi. 200.000 orang mager. Untuk itu, Pengacara membatasi ini, yaitu saudara Roy Martin, boleh bilang saya diculik. Mosok gitu aja mau marah. Apalagi ini kan cuman sandiwara. Tetapi yang benar adalah saya datang ke sini dengan senang hati. Mengerti tidak? Merdeka! Mengenal lokasi jadi presiden 2014, saya selalu bersemangat membicarakan hal ini sebab sudah saatnya kita Nah, saya pengennya cepat-cepat umumkan dalam tahun 2013 ini. Saudara-saudara, mau saya umumkan awal tahun 2014 atau akhir tahun 2013? Akhir tahun. Sekarang aja, Bu. Pokoknya sebagai ibu, saya menegaskan Ya. Jokowi kan kita umumkan sebagai presiden 2014 dalam tahun 2013 ini. Baik. Kalian tahu, supaya jagoan kalian bisa kami usulkan Calonkan, sendiri, ya. maka PDI Perjuangan harus memperoleh 25% Lebih. atau Dengan catatan Jokowi calon. kursi DPR. Maka kalau kalian mendukung Jokowi, kalian juga harus mendukung PDI Perjuangan. Harus. Pasti. Hidup PDI Perjuangan. Hidup Indonesia. Hidup. Merdeka. 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 Minum dulu, Bu. Minum. Itu masalah lain. Sekarang saya membaca puisi tentang kemerdekaan. Merdeka, Bung! Merdeka! Merdeka. Pakai kemenangan, pakai persaudaraan. Berpuluh tahun lalu, beribu pandulu kita berjuang, beribu martir, suhada tanpa nama, tanda jasa, sepakat, mufakat, bersatu mendirikan Republik Indonesia Raya. Jangan tanya suku apa, jangan tanya apa agamamu, jangan tanya dari golongan mana. Kami hanya satu, yaitu Indonesia Raya. Merdeka, Bung! Merdeka! Merdeka! Revolusi, Ganyang, Nekolim, Nasakom, Manipal, Usek, kata hadir tiap hari. Sandang pangat pendidikan murah, wah kemerdekaan hanya mimpi.
Para rezim pemimpin jatuh berganti, ekstrem kanan, ekstrem kiri, pembangunan hanya kalimat yang berganti. Pendidikan, sandang pangan, kemakmuran, keadilan jadi mewah, tak terbeli. Merdeka, Bung! Merdeka! 250 juta rakyat Indonesia menunggu janji-janji tidak pasti. Indonesia kita selalu jadi juara kampion soal korupsi. Perempuan kita ekspor jadi TKI. Hutang dolar dengan nol berderet, pengangguran entah sampai kapan teratasi. Republik ini juga disebut Zamrud Khatulistiwa. Hutanku penuh, hutanku punah dinikmati para kronik. Panjang pantai kita terpanjang di dunia, tapi nelayanku tenggelam dalam kemiskinan. Petani, guru, pegawai negeri jauh jadi kaum pinggiran. Merdeka, Bung! Merdeka! Merdeka! Apakah Maki itu masih ada? Apakah rasa persaudaraan kita masih sama? Merdeka, Bung! Merdeka! Kemudian disambut pidato Bang Mukhtar Pakpahan. Mantap. Dilakukan, maka dibuat dalam undang-undang dasar, tidak ada penganggur, tidak ada buta huruf, tidak ada pengemis, tidak ada gelandangan, tidak ada masalah agama. Itu cita-cita Soekarno. 87, betul ya? 86 tahun. 86 tahun. 86 tahun. 68 tahun merdeka. 68 tahun merdeka. 68 tahun merdeka. Lihat dulu penegakan hukum di negara ini. Yang kaya sesuka hatinya. Malah kadang-kadang membayar hutangnya dimasukkan dalam APBD. Itu orang kaya. Hak rakyat diabaikan. Banyak tanah rakyat di negeri ini yang menjadi tanahnya orang kaya. Sesudah ditanam kelapa sawit, itu menjadi tanahnya orang kaya, keluar sertifikat yang membuat orang kaya juga. Dan banyak pemilik tanah itu masuk penjara. Buruh hukumnya tidak ditegakkan, sehingga banyak buruh ditelantarkan. Saya bekerja buat buruh. Sejak 79, 78 saya sudah bekerja buat buruh. Nasib buruh tidak begitu banyak diperbaiki. Pengangguran banyak, tidak diperdulikan. Buta huruf masih banyak, tidak diperdulikan. Gelandangan ada di mana-mana, tidak diperdulikan. Masalah agama seolah-olah ada, padahal tidak ada, tapi diada-adakan. Apa masalah kita sekarang? Soal pemimpin. Lihat, Malaysia merdeka tahun 63. Dan tahun 70 guru di Malaysia masih datang dari Indonesia. Dan tahun 70 orang Malaysia masih banyak kuliah di Indonesia. Sekarang lihat, Malaysia bisa menjadi cermin kita. Baru 2 bulan lalu saya di Malaysia naik bus. Satu contoh aja, naik bus dari Malaysia Selatan sampai ke Kuala Lumpur. Jaraknya 650 km, hanya 6 jam. Tapi saya di Sumatera Utara naik bus bulan yang lalu dari Rantau Parapat ke Pekanbaru hanya 280 km, lamanya 7 jam. Dan itu kadang-kadang kita lagi tidur, kelpak begitu, rupanya jalannya udah lagi berlobang. Karena di Indonesia sangat dikenal ada proyek abadi, membangun jalan supaya tiap tahun ada korupsi dari jalan abadi yang diperbaiki itu. Itulah Indonesia saat ini. Mau kita berubah? Mau. Orang sehat tentu mau berubah. Yang tidak mau berubah itu adalah orang-orang yang tidak sehat akalnya. Tadi yang calon presiden, apa tadi yang pertama itu? Partai Jengkol. Yang pertama Partai paling korupsi. Partai paling korupsi, yang Partai Jengkol, yang boleh hutang, semua partai-partai itu tadi. Jangan pilih, itu akan menyengsarakan. Jangan dengar. Dengarlah hari ini yang kita lihat duduk di sini, namanya Jokowi. Partainya Dari PDIP. Yang kedua kita lihat Jokowi. Jokowi belum ada 1 tahun. Belum ada 1 tahun. Apa yang dikerjakan? Menurut saya kira kita sependapat. Apa yang dilakukan itu betul-betul menakjubkan. Menakjubkan hal-hal yang paling sulit
sudah dikerjakan yang kata orang tidak mungkin. Mungkin. Pertama, begitu dia gubernur, belum berminggu dia lakukan kartu jaminan sehat. Jakarta sehat. Jakarta sehat. Semua orang, banyak orang melawan, banyak pimpinan DPR melawan, banyak dari partai-partai yang dari tadi, yang partai suka korupsi, pinjam itu tidak setuju, tapi dia lawan terus. Jadi akhirnya sekarang dinikmati rakyat Jakarta. Kebanjiran, soal banjir Jakarta, dia terobos. Apa yang terjadi di Pluit paling susah. Itu lama bisa dia lakukan dengan cara belusukan merakyat. Yang ketiga terakhir sedang berlangsung. Tanah Abang. Pusat kesemrautan Jakarta dan menjadi kesemrautan Indonesia, Tanah Abang yang dikelola oleh cara premanisme dia hadapi. Selesai. Apalagi kalau dia presiden Indonesia, menjadi gubernurnya Indonesia, Jakarta mudah diselesaikan dan Indonesia pun dia akan. Lihat gayanya itu. Pakai sendal, duduk. Dan kalau waktu berlebaran dia makan bersama rakyat, dia makan makanan rakyat itu, ditanya bagaimana rasanya Pak Gubernur, kecut, dia buang. Cara meludahnya membuang itu pun betul-betul rakyat yang begitulah Soekarno dulu. Rindu kita Soekarno kan? Rindu kita Soekarno kan? Supaya cita-cita Soekarno itu dapat diwujudkan. Itulah. Dan tentu kita sudah dibilang tadi, mari kita pilih PDIP. Saya bukan PDIP, tapi saya menyuruh kita pilih karena kita Karena Jokowi. Kalau PDIP-nya tidak besar, tidak mungkin Jokowi jadi calon. Harus ada 25% suara Nasional. 20% DPR RI, baru dia bisa. Kalau tidak umumkan bahwa Jokowi capres, pilih PDI apa enggak? Nanti kita rundingin. Saya yakin Ibu Megawati, Mbak Megawati akan bijaksana. Dan ini kalau dengar. tidak. Dia akan dengar. Pada waktunya, kalau tidak, misalnya nanti kita lihat. Ya kan? Ya kan? Ya? Ke laut ya. Ya. Laut Pak, Bapak PDIP kan? Ya. Saya yakin Mbak Mega akan mendengar dan sinyal itu sudah diperlihatkan. Oke. Tepuk tangan buat sinyal yang sudah. Dan tadi pidato Mbak Mega sudah dia bilang saya bukan diculik. Jadi artinya dia bukan dipaksa untuk menyatakan Jokowi, Tapi terpaksa. isi hatinya, dan itu sudah berulang kali dia Bercanda. menyatakan. Ibu isi hati ibu, bukan? Nah, udah dijawab Ibu isi. Terima kasih, merdeka. Mantap. Itulah hari kemerdekaan masih dikandung badan. Kita tetap setia membela negara Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Merdeka! Selesai. Ini suara tinggi Terima saja. kasih atas kedatangan semuanya. Dukung pemimpin yang bisa mengerti seperti Jokowi. Kita maju-maju nah seperti ini. Bukan pemimpin yang kerja materi sampai gadai negeri sendiri. Aku ingin, kamu ingin, kami ingin perubahan, bukan hutang diwariskan, hadiahkan kemiskinan. Di balik mewah gedung Jakarta ada kemiskinan yang tak tertata. Di balik kaya alam Indonesia banyak rakyatnya yang menderita.
Pemimpinku sudah ada di YouTube, bisa Anda buka Warna Patungan Pemimpinku. Terima kasih. Mantap. Ini adalah rekonstruksi sejarah yang berulang ketika Soekarno diculik oleh para pemuda tanggal 16 untuk memulihkan Indonesia merdeka. Hari ini kita tanda kutip menculik Ibu Megawati untuk bersedia memohon pada beliau mengumumkan Jokowi sebagai capres tahun 2014. Inilah acaranya dengan perjalanan dengan acara yang sangat sederhana tapi pesannya sampai bahwa Jokowi pasti jadi presiden kalau dicalonkan. Satu-satunya kalau tidak dicalonkan tidak jadi. Dan satu-satunya partai yang mencalonkan pastinya PDIP. Dan PDIP dalam hal ini adalah Ibu Megawati. Jadi kita minta dengan segala hormat Ibu Megawati mau bersarati melihat aspirasi masyarakat Indonesia Raya. Gitu Pak. Ya Bang Roy di sini sebagai apa sih Bang Roy? Kalau di Burma, jelas saya merah putih ya. Bahwa kebetulan kita tahu bersama bahwa para pemimpin kita, para pendahulu kita jadi martir, ratusan ribuan syuhada pendahulu kita demi Indonesia Raya. Itu kita sangat hormati cita-cita para pendahulu kita. Secara fisik ya Indonesia sudah merdeka, tapi masalahnya apakah kita sudah merdeka dalam hal ekonomi? Secara politik Indonesia sudah merdeka, tapi secara ekonomi kita belum merdeka. Hari ini kita masih akan tergantung dengan asing. Nanti Pak Mukhtar bisa terangkan apa-apa ketergantungan kita. Negara Indonesia resmi sudah merdeka, tapi rakyat Indonesia belum merdeka. Karena banyak tanah rakyat Indonesia dikuasai oleh pengusaha asing dilindungi oleh penguasa Indonesia. Buruh Indonesia masih sengsara. Petani Indonesia yang dikatakan diperjuangkan Soekarno dulu marhainis itu makin merana, makin banyak tanah petani yang tidak punya tanah, berarti kesengsaraan makin bertambah. Tetapi makin bertambah juga orang di Indonesia yang kaya raya, orang terkaya di Asia, orang terkaya di dunia. Tetapi rakyatnya semakin terpuruk. Karena itu ini waktunya, saatnya 2014 mau memperbaiki nasib rakyat Indonesia. Cita-cita reformasi yang saya mencetuskannya, salah satu di dalamnya ternyata balik arah, balik gagang, kembali ke Orde Baru dengan gaya yang baru. Karena itu kita kembalikan dengan cara evolusi pemilu 2014. Calonnya tidak ada yang lain, Jokowi. Jokowi sudah saatnya, dengan Jokowi kita akan melakukan perbaikan. Apa yang dilakukan di Jakarta, dia akan sanggup lakukan itu di seluruh Indonesia. Kita butuh pemimpin. Pertama yang hatinya buat rakyat. Kedua yang hidupnya dekat dengan rakyat. Kita apa sih kemerdekaan? Apa sih cita-cita bapak-bapak pendahulu kita? Sampai hari ini kita belum, rakyat belum menikmati kandang pangan murah, pendidikan murah, pendidikan yang terjangkau. Itu yang belum rakyat nikmati. Itu yang harus kita perjuangkan. Bang, tampaknya selama ini Jokowi menolak untuk dicalonkan menjadi presiden. Oh ya, SBY juga pernah menolak ketika dicalonkan dan SBY menjadi sama aja. Bagi orang Jawa, Jokowi harus menolak itu dan itulah fatsun orang Jawa. Tapi kita tahu bersama Jokowi tidak akan menolak ketika rakyat meminta. Dia adalah seorang pemimpin. Jadi dia harus menerima takdirnya sebagai presiden. Gimana tanggapan masyarakat kalau dia ini 2 tahun aja belum selesai tugas sebagai ini dan dia akan maju sebagai presiden? Masyarakat gimana? Ya. Persoalannya adalah Jakarta kehilangan apa, tapi Indonesia mendapat apa.
itu juga tidak benar dia kehilangan karena dia akan menjadi gubernur Indonesia. Saya bisa katakan begini, ada dua masalah Jakarta yang tidak bisa diselesaikan gubernur. Dia harus diselesaikan gubernur Indonesia. Pertama, kebanjiran. Sumber banjir Jakarta, langganan banjir Jakarta bukan di Jakarta, tapi di Jawa Barat. Sumber kemacetan lalu lintas di Jakarta bukan Jakarta, tapi Banten dan Jawa Barat. Jadi Bekasi, Depok, Tangerang. Lalu urbanisasi kepadatan penduduk masalahnya juga bukan di Jakarta, tapi berarti tiga masalah pokok utama itu masalahnya adalah di gubernur Indonesia atau presiden Indonesia. Jokowi bisa menyelesaikan itu secepatnya kalau dia jadi gubernur Indonesia. Hidup Jokowi! Oke, yang lain? Bang Bro di sini sebagai apa Bang Bro? Apa ikut menjadi relawan juga? Saya relawan, kebetulan ikut representativitas Jakarta. Kami semua relawan, dari hati nurani, dari hati rakyat. Biaya sendiri, karena saking sederhananya dan segarnya konsumsinya. Biaya sendiri. Bang secara pribadi untuk melakukan perubahan di momen 17 Agustus ini bagaimana ya Pak? Secara pribadi untuk melakukan perubahan Menjadi lebih baik. Seperti apa? Menjadi lebih baik, bayar pajak misalnya. Jadi kalau Anda perlu bayar pajak, jangan ngaku BPJS. Bangsa Indonesia. Saya percaya bahwa jiwa pemuda Indonesia tetap punya nasionalisme. Persoalannya adalah kesempatannya yang nggak ada. Mungkin kalau zaman dulu pemuda yang menghadapi bisa musuh yaitu penjajah asing, tapi hari ini pemuda kita menghadapi kemiskinan dan kebodohan. Masalahnya apakah pemuda-pemuda ini dikasih kesempatan untuk menyerah hati ini? Saya kira tetap pemuda Indonesia tetap nasionalisme luar biasa. Dan saya percaya. Ada hal saya dengar dari orang. Pada semester pertama Jokowi jadi gubernur, pajak DKI yang berasal dari Kiritu menaik jadi 2 triliun. Menakjubkan. Kenapa? Ya korupsinya bisa disumbat. Korupsi adalah akar masalah kita. Dengan Jokowi kita yakin tidak perlu lagi tiap tahun jalan Pantura menjadi proyek abadi. Sekali proyek selesai minimal 5 tahun. Kita harapkan seperti itu. Kenangan 17 Agustus. Ada yang lain? Biar teman-teman jangan saya terus yang bicara. Mungkin ada teman-teman. Kenangan yang paling mengesankan 17 Agustus. Atau ada Pancasila. Kenangan dia itu ketika zaman dulu sebelum 65 itu 17 Agustus kita rayakan dengan sangat luar biasa karena pelaku-pelaku sejarahnya masih hidup. Ketika itu selalu ada karnaval kebudayaan diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia. Tapi hari ini saya melihat hari Pajak Pinang, upacara yang sangat sederhana, Pajak Pinang dan itu dilakukan dari kalangan negara. Saya mengambil biaya negara yang cukup besar. Upacara-upacara yang sangat normatif, tapi tidak menyentuh besar. Hari ini kita bikin. Ini bukti nyata. Bukti nyata memperingati 16 Agustus ini. Bukti nyata. Oke, saya kira cukup ya. Terima kasih teman-teman. Oke.